Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebajikan kita semua yang kita kerjakan di Ramadan maupun di luar Ramadan. Selesainya seorang hamba keluar dari Ramadan, yang terpikir itu dua. Yang pertama, apakah ibadah selama Ramadan, perjuangan berat selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Karena itu inti dari ibadah. Oleh karena itu, sunnahnya para sahabat, tatkala mereka selesai Ramadan dan selesai sholat Idul Fitr, maka mereka saling mendoakan agar ibadah mereka diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, para ikhwan azani Allah wa iyyakum, apakah yang kedua yang perlu dipikir kalau orang keluar dari Ramadan adalah apakah ibadah Ramadan kita itu berefek kepada kepribadian, iman dan amal soleh kita setelah Ramadan. Satu masalah yang sangat perlu untuk kita pahami, bahwa tidak ada dalam agama kita satu ibadah yang murni ritual. Murni ritual itu dalam arti dikerjakan tersuis. Semua ibadah dalam Islam itu ada ritual dan ada roh dan kandungannya. Jadi ritual itu ya bentuk ibadahnya, sing jenenge salat ya takbiratul ihram, gerakan bacaan sampai salam, itu ritualnya. Sing jenenge poso ya enggak makan, enggak minum, enggak kumpul suami istri, enggak melakukan pembatal-pembatal puasa dari subuh sampai maghrib. Sing jenenge haji yang mulai dari labbaik Allahumma hajjan sampai selesai proses, itu namanya ritualnya, itu namanya prosesi ibadahnya. Tapi itu adalah bagian satu bagian. Bagian yang kedua adalah makna roh yang terkandung padanya. Dan itu yang Anda bahasakan tadi dengan athar, dengan efek, dengan apa yang setelah melakukan satu ibadah. Perhatikan misalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang salat. Wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah oleh kalian salat. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji, perbuatan munkar. Apa yang terkandung pada ayat itu? Bahwasanya Allah itu ingin mengatakan dirikanlah sholat, karena roh dari sholat akan punya efek. Orang yang sholat itu tercegah dari perbuatan keji, tercegah dari perbuatan mungkar. Kalau ternyata ono wong sholatnya itu rajin tapi maksiatnya yuk jalan, itu berarti ada yang gak beres dalam sholatnya. Ada yang gak beres. Sholatnya masih berupa ritual,
belum ngefek kepada ruh, makna dan kandungannya. Berarti kan tatkala Allah Subhanahu wa taala bicara tentang karakter dasar manusia. Karakter dasar manusia itu rata-rata elek. Rabbuna Jalla wa Ala menyebutkan bahwa manusia itu tercipta khuliqa halwa. Tercipta dalam kondisi yang penuh keluh kesah. Karakter dari orang yang halwa itu idza massahu syarru jazua. Nek mendapatkan sesuatu yang gak menyenangkan, ekonomi cupet, sakit, macem-macem, itu jazuk, kepingin putus asa. Kebalikannya, wa idza massahul khairu manua. Kalau dia itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan duit, mendapatkan rezeki, mendapatkan apa gitu, manua. Manuk ini kebuatan manuk nih. Manuk burung bener. Manua itu pelit, suka mencegah. Mana? Suka mencegah. Lah, tatkala Allah menyebutkan karakter dasar manusia yang nek susah, kepingin putus asa, nek punya harta, punya kesenangan, itu gawanane itu pelit. Terusannya illal musolli, kecuali orang yang sholat. Nek sholat itu gak kayak ngono. Berarti kalau ada orang sholatnya rajin tapi pelit, sholatnya rajin tapi tukang keluh kesah, berarti sholatnya gak beres. Ada yang gak beres dalam sholatnya. Lah wong Allah yang mengatakan sholat itu illal musallin. Nek wong sing sholat itu berarti gak gitu. Nek ternyata sholat tetap gitu, berarti sholatnya gak masalah. Itu berarti masih terpikir pada masalah sholat. Jadinya sholat itu ya takbiratul ihram salam bar. Itu ritualnya. Makna dan kandungan yang terdapat padanya masih blank. Itu yang dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah. Ana buat contoh satu lagi, satu aja. Kasih ngaji kita buat. Kita buat satu contoh kecil aja. Ibadah yang tahunan yang akan setelah kita itu kan korban. Setelah puasa ibadah tahunan kan. Kalau jenengan perhatikan fikih korban, sekarang Anda bandingkan antara dua orang. A punya kambing 60 kilo, hidup 60 kilo, gemuk apa kurus? 60 kilo gemuk apa kurus? Gemuk. Kambingnya gemuk. A punya kambing gemuk. Umurnya ya kira-kira 1,5. Terus fisiknya ya nggak terlalu api tapi gemuk dan pincang. B punya kambing juga persis 60 kilo tapi ganteng koyo sopo. Mbak itu 60 kilo terus ganteng. Gantengnya mbak itu kan warnanya pas, perawakannya pas, buntutnya itu ya api. Itu mbak ganteng. Terus fisiknya sempurna, nggak cacat, nggak apa. Umurnya ya 1,5 lah, bodoh. Berat sama umurnya itu bodoh. Secara fikih ibadah, secara fikih korban, apa hukum keduanya ya ikhwah? Secara fikih korban, apa hukum keduanya? Yang kambingnya A nggak sah. Kenapa? Pincang. Kambing B sah dan sempurna. Sah dan sempurna. Cermatilah fikih ini. Itu namanya ritualnya korban. Kenapa? Kok hukumnya jadi semacam itu? Bukankah kambing itu berdek bele? Dua-duanya itu berdek bele. Itu hasilnya bodoh. Daging sing kambing ganteng itu gak lebih enak daripada daging sing kambing elek. Bodoh. Terus kenapa cacatnya kaki itu kok dipermasalahkan? Bukankah setelah dipotong juga dipotong-potong? Sing cacat yuk dipotong-potong, sing gak cacat juga dipotong-potong. Ada apa? Kok yang ini gak sah, yang itu sah sebagai korban? Yang pertama gak sah mana wong daging gitu loh, bukan sebagai ibadah udhiyah. Yang kedua, sedekah ya iya, udhiyah ya iya. Kenapa?
Sebab bisa. Kenapa? Di balik syariat itu ada apa? Itu namanya ruh udhiyah. Ayat ini turun pada hutan azanillahu wa yakum. Ayat yang berkaitan dengan korban itu kan layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan nyampe kepada Allah itu enggak dagingnya. Allah itu enggak butuh daging. Kenapa Allah butuh daging? Wala dima'uha, yang akan nyampe kepada Allah itu bukan darahnya. Kenapa Allah menyebut darah? Dulu di zaman jahiliyah mereka itu suka melakukan atirah. Atirah itu kambing dibeleh untuk sesembahan, untuk tumbal. Untuk tumbal. Lah, kalau binatang dibeleh untuk tumbal, ini dibutuhkan itu darah. Darah dicupuk terus oleh noneng tumbal omai oleh noneng oma, tumbal bayi oleh noneng bayi gitu. Makanya Allah menyebut darah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan nyampe kepada Allah itu ketakwaan yang mendorong kalian untuk berkorban di jalan Allah. Kenapa? Di zaman Rasulullah itu rata-rata wong duwe mbek, rata-rata. Kok koyo wong saiki, rata-rata wong gak duwe mbek. Tuku tapi. Coba jenengan gambarkan kondisi zaman kenabian tatkala ayat ini turun. Dua orang A duwe mbek banyak, B duwe mbek banyak. Lah A ini duwe mbek banyak, salah satu di mbek itu, salah satu dari kambing itu nempakal, tukang gondang, tukang nyeruduk, geragas nek mangan, wis ngono cacat pisan. Pemilik kambing punya kambing 100, punya kambing 200, ngedepi kambing situ iki gereg ke tengah ini. Tak beleh kapok mau. Ngenteni duratahe tak beleh. Tatkala itu duratahe beleh ku sempen kapok mau kapan. Tatkala beleh, gonok rasa pengorbanan. Gak ada rasa abot, gak ada rasa berkorban, gak ada rasa berjuang. Sing muncul sempeneng mbek ku sing geragas mati. Tapi yang kedua, si B punya kambing suka 100-200. Lah, dia itu mau berkorban, milih kambing yang bagus, milih kambing yang gemuk, ganteng, nyeneng nih. Tapi korban itu abot, dirasanya di hati itu abot. Kambing sing sempeneng ini, kambing sing nyeneng no, biasanya dielus-elus, biasanya manut, nek pemiliknya itu sedih ya dihibur. Engko piye carane? Sekarang mau dibeleh, mau dikorbankan di jalan Allah. Ruh ini yang Allah lihat. Ruh ini yang Allah lihat. Sama, mbeke sama, sama-sama gemuk, sama-sama 60 kilo. Hasilnya nanti sama. Tapi di kambing yang pertama tanpa ruh pengorbanan, tanpa ruh perjuangan. Yang di sini penuh dengan ruh pengorbanan dan perjuangan. Itu yang Allah lihat. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang akan nyampe kepada Allah itu rasa takwa yang mendorong kalian untuk berkorban di jalan Allah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ngomong apa tadi ini? Ngomong Ramadan. Ramadan juga begitu ya, kawan. Ramadan ritualnya kuis bar. Ritualnya itu sudah selesai. Yuk posoi, yuk tarawih, yuk zakat fitri nih, yuk sholat idul fitri. Ritualnya itu sudah selesai. Apakah selesai juga ruh dan maknanya? Jangan sampai. Kalau begitu berarti ibadah kita itu bermasalah. Kalau ternyata ritual tanpa ruh, maka berarti ada masalah dalam ibadah kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, tatkala ngomong tentang puasa, itu bicara syariat, bicara ruh. Yang Allah perhatikan, yang Allah firmankan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Terusannya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini rohnya puasa.
orang poso itu menghasilkan orang yang bertakwa. Maka tatkala selesai puasa, ketakwaan itu benar-benar terhasilkan, meningkat gitu ya. Berarti takwa ini beres, poso itu dadi secara ritual, secara rohnya. Tapi kalau ternyata berposo takwa yang buradul, ritualnya mungkin dadi dalam arti sah gitu, gak wajib mengkodok, tapi ruhnya entah kemana. Makanya kan dalam salah satu masalah puasa itu Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang dia itu enggak mau meninggalkan ucapan yang haram, perbuatan yang haram, Allah enggak butuh kok dia itu meninggalkan makan, meninggalkan minumnya. Kenapa? Wong sing poso enggak mangan, enggak minum, enggak kumpul suami istri, tapi yo enggak meninggalkan haram, itu berarti puasa di titik ritual, tidak puasa di titik ruh. Puasa jenis itu Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dalam arti soal puasa bisa, ya enggak. Ritual tetap jalan, tapi perbaiki titik rohnya, dan itu yang kita inginkan. Maka ikhwan, selesai puasa yang kita pikir itu dua. Yang pertama, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perhatikan apakah puasa kita, Ramadan kita berefek kepada kehidupan setelahnya atau tidak. Jika iya, bersyukur, pertahankan, istiqomahkan. Itu tanda kebaikan. Karena satu kebaikan melahirkan kebaikan yang lainnya. Apabila tidak, segera introspeksi diri, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita. Insyaallah Subhanahu wa taala, para jamaah sekalian, materi kajian kita pada pertemuan kita kali ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya tanpa ada janji rutin. Pertemuan-pertemuan berikutnya daripada bener ini dolek judul. Maka anak ngomong sama Mas Nikut, anak cari kitab yang dibikin sebagai kajian rutin bisa, dibikin sebagai kajian tematik bisa. Ini dibikin sebagai kajian tematik bisa, yaitu setiap kali kesini misalkan hadis pertama, nanti lagi hadis keempat kelima, nanti lagi hadis keenam ketujuh, itu bisa. Insyaallah, daripada dolek judul, ruwet loh dolek judul itu. Suwin dolek judul itu bang mempersiapkan materi ini. Materi ini paling selesai 10 menit 20 menit. Dolek judul itu suwi. Opo saya arep omongno iki. Para itu nasani Allah wa yakum. Kajian kita akan mempelajari bersama satu kitab mulia, satu kitab agung dari seorang imam besar, Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri. Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri secara disiplin ilmu beliau adalah jagoan dalam dunia hadis, tapi dalam disiplin fikih beliau adalah mazhabnya Syafi'iyah. Jadi dalam dunia ilmiah beliau tidak terlalu dikenal dalam dunia fikih, tapi dikenalnya dalam dunia hadis. Tapi bagaimanapun juga orang itu mesti punya jalur fikih. Jalur fikihnya beliau adalah jalur mazhab Syafi'iyah. Semacam Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau dikenalnya dalam dunia ilmu hadis, tapi secara fikih beliau juga mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau kita nyebut Imam Ibnu Katsir, beliau adalah imam dalam dunia tafsir Ibnu Katsir. Tapi mau nggak mau fikih beliau yani adalah Syafi'i. Fikih beliau yani adalah Syafi'i. Begitu. Kok Syafi'i terus tadi ya Indonesia. Jadi sini ambil contoh Syafi'i terus. Kalau kita nyebut fikih yang lain juga bisa, nyebut ulama-ulama yang lain juga sangat yani memungkinkan. Alakulli, itu Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullahu taala. Salah satu di antara kitab agung beliau adalah At-Targhib wa Targhib. Kitab Fadhailul A'mal, tentang keutamaan amal perbuatan. Kitab At-Targhib wa Targhib, kitab terbaik yang berkaitan dengan yani pahala dan keutamaan satu amal serta ancaman dan dosa satu dosa. Kitab terbaik yang berkaitan masalah itu, dan kitab itu telah dihidmah, telah telah dilakukan usaha keras oleh Syekh Al-Albani memetakan mana yang sahih, mana
yang dhaif, sehingga ada judul Sahih At-Targhib wa Tarhib dan Dhaif At-Targhib wa Tarhib oleh Imam Al-Hafidz Al-Munziri rahimahullahu taala. Para jemaah sekalian, kitab ini itu kitab hadis, bukan kitab fikih. Judulnya Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis tentang hukum fikih. 40 hadis Al-Arba'un, 40 hadis tentang hukum fikih. Kitab Arba'un itu saambrek agai, ratusan kitab dengan judul Arba'un. Meskipun jika disebut kitab Arba'un di Indonesia mesti wong itu paham ini Nawawi, padahal orang. Kitab Arba'in tulisan Al-Imam Nawawi itu salah satu dari ratusan kitab yang judulnya Arba'un. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya kita nggak pernah tahu kenapa yang Allah kondangkan, yang Allah kekalkan, yang Allah jadikan manfaatnya subhanallah itu arba'innya Imam Nawawi. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia Allah, Allah yang Maha tahu. Bisa jadi karena keikhlasan beliau. Karena keikhlasan beliau. Bisa jadi karena faktor-faktor yang lainnya. Tapi bukan berarti kitab Arba'in hanya kitabnya beliau. Arba'un itu banyak. Salah satunya adalah kitab yang ada di hadapan kita. 40 hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. 40 hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Nah, karena ini kitab hadis, kitab mengumpulkan 40 hadis, maka kajiannya itu bukan kajian fikih. Kajiannya itu kajian hadis. Kajiannya kajian hadis. Beda antara ngaji fikih dengan ngaji hadis. Kalau ngaji fikih yang dipelajari itu masail. Ono masalah semacam ini, berarti maknanya semacam ini, dalilnya ini, istimbatnya ini. Kalau ada yang mempermasalahkan, jawabnya kayak begini. Itu ngaji fikih. Contoh, kita mengatakan as-salatu wajibatun fil yaumi khamsa marrat. Salat itu wajib sehari semalam 5 kali. Itu kan masalah fikih. Maknanya para jemaah sekalian, salat yang wajibnya harian itu cuma 5 kali. Adapun yang selain harian bisa ya. Contoh, sholat jenazah itu juga wajib, tapi kan nggak harian. Bisa jadi bulan sekali, bisa jadi ada, bisa jadi apa. Maka jangan heran kalau ada sebagian para ulama yang mengatakan sholat gerhana wajib. Apa benturan dengan masalah ini? Enggak. Yang dikatakan para ulama sholat 5 waktu itu sholat wajib harian. Itu mensyarah makna ucapan para ulama sholat wajib harian 5 kali. 5 kali itu apa? Subuh, zuhur, tetapnya itu. Baik, apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus. Dalilnya Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma'. Al-Qur'an firman Allah, wa aqimus salata. Wa aqimu, dan dirikan oleh kalian as-salata. Salat. Dari mana? Kok ayat ini jadi salat itu wajib? Kan ayat hanya mengatakan dirikan sholat. Hasilnya kok sholat itu wajib. Ketahuilah para jemaah sekalian, aqimu fi'il amar. Fi'il amar itu menunjukkan perintah. Berarti dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menegakkan sholat. Dan dalam kaidah usul fikih, al-asal fir amr lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Berarti hasilnya sholat itu wajib. Dalil sunnah, dalil ijma', pembahasan. Lah, itu rentetan cara ngaji fikih. Berangkat dari masalah, kemudian dalil, sisi pendalilan, terus nek di belakangnya muncul masalah. Para ulama dalam masalah ini berbeda pendapat. Gini belakangnya. Ke belakang itu ngaji fikih. Nek ngaji hadis kebalik. Nek ngaji hadis itu dibalik. Contoh,
Kita ngaji hadis yang ada di depan kita. Maka karena ngaji hadis yang akan kita bahas adalah pertama, perawi hadis ini siapa? Yang kedua, hadis ini sahih apa enggak? Nek sahih sudah, sahih Bukhari kok sudah pasti. Nek enggak, dibahas derajat hadis. Kemudian yang ketiga, makna hadis. Kenapa kok ada hadis semacam ini? Hadis ini muncul karena begini. Maknanya begini. Terakhir, fawaid, faedah dan hukum yang terambil darinya. Dan faedah hukum itu gak mesti runut. Jadi ngaji hadis itu lompat ke kitab zakat, lompat ke kitab ini, lompat ke kitab itu, lompat ke kitab itu. Karena satu hadis itu rentetannya itu banyak. Itu nih ngaji hadis. Yang bagus yang mana? Dua-duanya. Bagus yang mana? Jadi tinggal mau diarahkan ke arah mana? Tinggal mau diarahkan ke arah mana? Untuk satu kajian tematik mustahil ngaji fikih. Untuk satu kajian yang setahun pindu, setahun pisan, mustahil ngaji fikih. Nik mau ngaji tenanan lo ya. Ngaji fikih itu harus pekanan, runut gitu. Karena pembahasan yang sekarang berkaitan dengan pembahasan yang kemarin. Pembahasan yang sekarang itu pondasi pembahasan yang akan datang. Lah ngono rong tahun pisan yo. Tahun kemarin pembahasannya apa ya, ikhwan? Tahun kemarin wong wis ini sengaja bodoh borak gak jelas. Jadi itu kalau. Tapi kalau ngaji hadis itu sangat memungkinkan setahun sekali, setahun dua kali, setahun tiga kali, sangat memungkinkan karena hadis dikupas selesai tahun depan. Gaun runutan nih kalau yang sebelumnya. Ya, nggak mesti harus terkait dengan yang sebelumnya. Perintah nasani Allahu wa iyyakum. Yang kita pelajari sebagaimana kita katakan tadi adalah kajian hadis, ya, kajian hadis bukan kajian fikih. Langsung kita baca hadisnya, nggak kita baca muqaddimahnya. Al hadisul awwal, hadis yang pertama. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la yaqbalullahu salatan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat bi ghairi tuhur, kalau tidak bersuci, tanpa bersuci. Wala sadaqatan, dan Allah itu tidak menerima sedekah min hulul, dari harta hulul. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan semua hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu sahih jika musnad. Apa makna ucapan saya jika musnad? Hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu ada dua jenis. Ada ahaditsu musnadah, ada ahaditsu mu'allaqah. Hadis dalam Sahih Bukhari dan hadis dalam Sahih Muslim itu ada dua jenis. Hadis yang pertama hadis musnad. Hadis musnad itu hadis yang sanadnya bersambung dari Bukhari sampai Rasulullah SAW, dari Muslim sampai Rasulullah SAW, dan itu hadis pasti sahih, bahkan menempati derajat yang paling sahih. Menempati derajat yang paling sahih. Karena kalau kita tinjau hadis dari sisi kekuatan derajat kesahihan, hadis itu ada dua. Satu mutawatir, hadis mutawatir ini hadis papan atas, yakni kekuatan periwayatan sekelas Al-Quranul Karim, sekelas Al-Quran Al-Karim, hadis mutawatir. Tapi hadis mutawatir itu titik sangat sedikit. Hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang nggak mungkin kemudian mereka salah dan bohong. Yang kedua, selain mutawatir itu namanya ahad, hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, tidak sampai derajat mutawatir. Lah, hadis mutawatir ini, hadis ahad itu yang ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang hadis. Kalau kita bicara hadis dari
tinjauan kekuatan periwayatan. Ingat ya, kalau kita bicara hadis itu tinjauannya macam-macam. Dari pendalilan, dari sisi ini. Yang kita bahas sekarang dari kekuatan periwayatan. Maka itu dibagi dua. Ada hadis mutawatir dan ini hadis sekelas Al-Quran. Dari sisi kekuatan periwayatan, atau dalam bahasa gampangannya dari sisi sanad. Dari sisi kekuatan periwayatan. Aku dari jaringan protes, tapi dong satu hadis Al-Quran beda. Ya mesti beda. Beda dari sisi yang lain, tapi sama dari sisi kekuatan periwayatan, dari sisi sanad. Ini hadis papan atas. Yang kedua, hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang nggak kayak ini, diriwayatkan oleh periwayatannya. Apa itu periwayatan? Imam Bukhari itu hidup tahun 200-an. Rasulullah SAW meninggal dunia itu tahun pinten? Tahun 11. Rasulullah SAW meninggal dunia tahun 11. Zaman itu orang-orang itu syuting itu loh. Durung rekaman. Ya durung rekaman zaman itu. Jadi nggak mungkin Imam Bukhari itu dengar langsung ucapannya Rasulullah SAW. Mustahil. Loh, kok sampai ngerti? Nek Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat itu tadi. Ini yang namanya sanad. Rasulullah SAW menyampaikan hadis, ngomong itu terima oleh para sahabat. Anggaplah sahabat ini Umar bin Khattab. Sahabat itu menyampaikan orang lain, muridnya, kalangan tabi'in, namanya Alqamah. Nah, ini meriwayatkan kepadanya, menyampaikan dari bawahnya, menyampaikan kepada bawahnya lagi. Karena rata-rata sanad Imam Bukhari ke Rasulullah 4-5 orang, rata-rata. Nek sampai itu kelas tinggi, rata-rata 4-5 orang. Imam Bukhari mendengar dari gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari sahabat, sahabat mendengar dari Rasulullah SAW. Lah, 4 orang ini itu yang namanya jalur periwayatan. Gampangan ini namanya sanad. Gampangan ini itu namanya sanadul hadis, yakni jalur periwayatan hadis. Lah, sanad ini para jamaah yang dimulai Allah Subhanahu wa taala, dari sisi jalur periwayatan hadis ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, lemah. Lah, yang sahih itu ada 7 level. 7 yang sahih ya, 7 level. Level yang tertinggi kan Bukhari, hadis itu dalam Sahih Bukhari itu derajat hadis sahih tertinggi. Makanya sebagian para itu berusaha disepakati Bukhari, Muslim, dan kitab yang paling kondang Al-Lu'lu' wal Marjan. Imattafaqa alaihi syaikhan, Lu'lu' wal Marjan. Bulan hadis-hadis yang disepakati Bukhari, Muslim. Aku ya pengen ngaji kitab itu, tapi tengobel sak ini. Itu butuh umur. Nek kapan begini, nek seminggu pisahan ngono ya mungkin lah ngono ya. Tapi aku sing resor ini. Jadi itu butuh umur Nabi Nuh itu kalau ngatamkan kitab itu 1000 tahun. 1000 tahun. Itu tertinggi. Yang kedua, riwayat Bukhari tok dan tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis itu ada dalam Sahih Bukhari tapi tidak ada dalam Sahih Muslim. Itu level 2. Ketiga, dalam Sahih Muslim dan tidak ada dalam Bukhari. Level 3. Jadi kata lebih iya, bukan dari sisi kekuatan periwayatan, dari sisi yang lain. Anda kan bahas dari sisi kekuatan
periwayatan. Urut-urutannya itu Sahih Bukhari Muslim, Bukhari Muslim. Taib. Yang keempat. Hadis di luar Bukhari Muslim tapi memenuhi persyaratan Bukhari Muslim. Ini opo persyaratanku? Dawa bahasnya pokoknya ngono lho. Hadis di luar Bukhari Muslim tapi memenuhi syarat Bukhari Muslim. Itu yang keempat. Yang kelima, hadis di luar Bukhari Muslim memenuhi syarat Bukhari. Yang keenam, hadis di luar Bukhari Muslim memenuhi syarat Muslim. Yang terakhir, yang ketujuh, hadis di luar Bukhari Muslim sahih tapi tidak terpenuhi syarat Bukhari, tidak pula Muslim. Itu level yang ke-7. Berarti hadis ini tatkala beliau mengatakan akhrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, itu hadis sahih level 3. Jadi bukan disepakati Bukhari Muslim, bukan riwayat Bukhari tapi riwayat Muslim toh. Ini Muslim toh. Tapi semuanya sahih. Terus nih semuanya sahih kok jangan beda-beda no Ustaz. Wong naik kelas itu para sahabat sekalian. 100 yuk naik kelas, 62 yuk naik. Saiki nilai minimal berapa? 60 ya. Zaman aku SD nilai minimal 60. Itu angka biru. Nah, 59 itu angka merah. Jadi naik kelas mumtaz dalam arti kamraut gitu ya. 100 sempurna naik kelas. 65 yuk naik kelas. Tapi kan ya beda toh. Naik kelas dengan rapot nilai 100, naik kelas dengan rapot nilai 65, beda tuh. Ini naik kelas dengan angka 95, naik kelas dengan angka 70, beda. Bukhari sahih, Abu Dawud sahih, tapi levelnya beda, otomatis beda level. Alphard karo Cherry, bodoh-bodoh mobilnya, tapi beda level. Jadi beda kekuatan, jadi kekuatan level. Wallahu a'lam. Desa ada dulu, monggo.
Taib sekalian, kita lanjutkan. Taib itu ucapan beliau akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan kitab ini 40 hadis ini semuanya terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim. Ada yang disepakati oleh Bukhari Muslim, ada yang Bukhari ta, ada yang Muslim ta. Dan ngaji kitab kalau riwayat jelas Bukhari Muslim gitu pokoknya, karena nggak perlu bahas riwayat. Ini karena nggak perlu bahas riwayat. Taib an Abdullah ibni Umar, dari Abdullah ibnu Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat mulia, Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar itu seorang sahabat yang sangat agung karena dia adalah dalam dunia ilmiah. Abdullah ibnu Umar itu adalah sahabat papan atas di dua bidang ilmu. Sahabat papan atas di dua bidang ilmu. Satu ilmu hadis, yang kedua ilmu fikih. Yang kedua ilmu fikih. Para sahabat itu, para sahabat sekalian, ya sebagaimana manusia-manusia yang lain, diberikan oleh Allah kekuatan, tapi juga diberikan oleh Allah titik kelemahan. Sebagaimana semua manusia, Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa yang Allah kehendaki dan Allah memilih dari semua ciptaannya. Tidak ada makhluk di muka bumi ini yang sempurna dalam keutamaan, sebagaimana tidak ada makhluk di muka bumi ini yang sempurna dalam kekurangan. Jadi ono wong iku sempurna, semua sisi itu masya Allah mantep rana. Sebagaimana manusia itu yang semua sisinya cacat elek itu rana. Semua manusia itu sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain. Makhluk-makhluk Allah yang lain itu ono hiu, ono elang, ono macan. Ono hiu, ada elang, ada macan. Hiu jago nek kongkon renang. Kongkon miber kalah karo manuk kutut. Suruh terbang kalah karo burung emprit. Padahal hiu kalau di dunia samudra dia memang raja, tapi kalau coba-coba nyanyi ke arah yang lain dia akan sangat lemah. Elang, ya dia nomor 1 di dunia dirgantara, tapi suruh berenang kalah karo teri. Macan itu memang raja hutan, tapi suruh renang kalah karo teri. Suruh terbang kalah karo emprit. Allah itu begitu ya akhwan. Sunnatullah di muka bumi semacam itu. Makanya ojo adigung adiguno. Gak usah sopo ingsun sopo siro. Semua manusia itu ada titik kekuatan, ada titik kelemahan. Tidak ada manusia itu yang kuasa sempurna. Tidak ada manusia itu yang lemah sempurna. Cacate wong itu ngeluhkan kelemahan gak aja orang tua. Wong tua ini mbiyen gak apal Quran, nyesel ngono ya. Saiki mau pengen apake anake apal Quran, paksa padahal gak mampu. Anak ini kalau dipaksa, kalau dikembangkan di siang ini mungkin akan bagus, tapi di siang ini dia itu gak mampu. Kadang-kadang semacam itu. Dan jadi macam-macamnya. Ala kullin, jadi demikian. Abdullah bin Umar itu papan atas dalam dunia ilmiah di dua ilmu. Satu ilmu hadis, yang kedua ilmu fikih. Yang kedua ilmu fikih. Ilmu hadis para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang digrafikkan oleh para ulama, sahabat yang papan atas dalam dunia hadis itu yang riwayat hadisnya di atas 1000. Itu dianggap papan atas. Yang riwayat hadisnya di atas 1000 hadis, dan itu ada 7 orang. Dan itu ada 7 orang. Siapa? Abu Hurairah, itu pasti. Abu Hurairah, Sa'adun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, Wabas, kaza Ibnu Umar. Abu Hurairah, Sa'ad Ibnu Malik, Ibnu Sinan, Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir Ibnu Abdullah. Yang keempat
Yani Anas ibnu Malik. Siddiqah Aisyah binti Abi Bakar. Keenam Ibnu Abbas. Ketujuh Abdullah ibnu Umar. Ini dari sisi dunia. Yang kedua, Allah menjadikan Abdullah bin Umar mempunyai kekuatan dari sisi yang lain, yaitu sisi ilmu fikih. Sisi ilmu fikih maknanya para sahabat yang punya kemampuan menguasai fikih, hukum-hukum agama, dan diberikan oleh taufik untuk mengajarkan fikih kepada umat. Yang menguasai fikih banyak, tapi yang diberikan oleh Allah kesempatan dan kemampuan untuk ngajar dunia fikih itu nggak semua orang. Abu Bakar misalkan papan atas dari semua sisi ilmu, tapi kan setelah Rasulullah wafat sibuk dunia pemerintahan, 2 tahun kemudian meninggal dunia. Akhirnya hadis-hadis yang beliau pelajari nggak banyak disampaikan. Wong beliau itu banyak ngurusi negara, banyak ngurusi pemerintahan. Umar juga begitu. Jadi orang yang menguasai fikih tapi kemudian diberikan oleh Allah kesempatan untuk mengajarkan ilmu itu sehingga ilmunya tersebar ke tengah-tengah umat. Dalam dunia fikih para sahabat papan atas itu hanya ada 4. Dalam dunia fikih para sahabat papan atas itu hanya ada 4. Siapa mereka? Siapa mereka? Abdullah ibnu Abbas di Mekah, Abdullah ibnu Mas'ud di Kufah, di Irak. Di Irak. Zaid ibnu Thabit di Madinah, dilanjutkan dengan Abdullah bin Umar di Madinah. Jadi di zaman para sahabat itu ada ma'had pesantrennya Abdullah bin Mas'ud. Di mana letaknya? Di Irak. Ada ma'had sekolahnya pesantrennya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Di mana? Di Mekah. Ada pesantrennya Zaid ibnu Thabit di kota Madinah. Lah, setelah Zaid ibnu Thabit meninggal dunia, yang melanjutkan adalah Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah jadi ibnu Umar. Jadi beliau Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Satu lagi dari beliau, orang yang paling mutabaah, orang yang paling berusaha napak tilas perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan oleh beliau, maka Abdullah bin Umar adalah orang yang paling berusaha untuk mengamalkan apapun yang diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat terkenal sampai pun dalam masalah-masalah yang itu dilakukan oleh Rasulullah bukan sebagai satu syariat, itu Abdullah bin Umar sengaja untuk mengikuti dan mengamalkan. Karena amaliyah beliau itu ada yang tasyri'an, ada yang ittifaqan. Perbuatannya Rasulullah SAW itu ada yang tasyri', dilakukan atas dasar syariat. Ada ittifaqan, dilakukan atas dasar kebetulan. Contoh misalkan aku tadi berangkat toko mana? Dari Sedayu ke sini. Dari Sedayu jadi ke sini. Lah, pas deket situ tuh. Bensinnya repente. Akhirnya mampir pom yang terakhir dulu, situ dulu. Mampir. Saya mampir ke pom itu sebagai satu syariat, lewat situ mampir apa ketepaan. Itu namanya ittifaqan. Dan Rasulullah SAW amaliyahnya itu ada yang jenis semacam itu. Misalkan beliau budal ke Madinah menuju ke Mekah untuk apa? Untuk umroh, untuk haji. Tatkala dari Madinah, beliau kan berangkat dulu ke Dzulhulaifah. Orang sekarang namanya Bir Ali. Terus adus, terus sholat, terus labbaik Allahumma umratan. Ini syariat sebagai apa? Perbuatan sebagai apa? Sebagai tasyri', sebagai syariat. Terus kemudian beliau melaku jalan oleh telung kilo, misalkan capek istirahat sebelah kanan jalan, karena di situ ada pohon, belah kanan jalan. Oleh 1 jam 2 jam bangun jalan lagi. Di sini belet pipis, Rasulullah belet pipis misalnya. Kemudian beliau pipis. Pertanyaannya sekarang, istirahat di sini, pipis di sini, ini sebagai syariat atau apa? Bukan, itu ittifaqan, ketepaan. Pas di sini beliau itu capek istirahat, pas di sini belet pipis. Lah, dalam kamus syariat yang di Dzulhulaifah tadi itu syariat. Itu termasuk dikerjakan. Sing di sini itu bukan syariat. Lewat monggo, istirahat monggo.
Istirahat yuk gono pahalai, lewat yuk gono dosanya. Kenapa? Nggak ada kaitannya dengan syariat. Di sini pipis, apa harus pipis? Ya enggak. Jadi kenapa? Rasulullah di sini pipis karena belet kalau pipis. Di sini pipis ya ora apa-apa, lewat ya enggak apa-apa. Lah, Abdullah bin Umar itu terkenal mau tasyri, mau ittifaqon dilakukan. Terkenal sekali. Mau tasyri'an, mau ittifaqon itu dikerjakan. Jadi Abdullah bin Umar itu gaya itu aneh. Nek budal ning Mekah umroh itu di Bir Ali atau di Dzul Khulaifah jelas itu. Sampai di sini itu butuh istirahat, gak butuh istirahat leren. Terus bernaung di pohon tempat Rasulullah SAW istirahat. Terus gitu. Jalan lagi sampai di sini belet pipis gak belet pipis leren. Nek belet pipis, pipis nek gak belet pipis dibelet-belet no. Ben pipis. Itu Abdullah bin Umar. Saking kepinginnya napak tilas amaliyahnya Rasulullah SAW. Makanya amaliyah Abdullah bin Umar itu di kalangan dunia fikih ada hukum khusus. Menjadi satu kekuatan. Kalau Abdullah bin Umar melakukan itu menjadi satu sandaran khusus. Karena gak mungkin dia melakukan kalau tanpa contoh. Kalau tanpa contoh. Contoh para ikhwan sekalian. Sholat jenazah. Itu kan takbirnya ping 4 toh. Takbirnya 4. Itu yang takbir sambil ngangkat tangan yang ada dalilnya itu cuma takbir yang pertama. Jadi takbir itu kan ucapan Allahu Akbar, itu takbir. Ngangkat tangan itu bukan takbir. Ngangkat tangan ya ngangkat tangan. Jadi yang ada dalilnya takbir itu 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang ada dalilnya yang ngangkat tangan dari perbuatan Rasulullah SAW itu hanya takbir pertama. Rasulullah SAW kalau takbir pertama ngangkat tangan, tapi takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat itu nggak ada riwayat kalau Rasulullah SAW mengangkat tangan. Sebagaimana nggak ada riwayat Rasulullah SAW tidak mengangkat tangan. Jadi blank tanpa dalil. Tidak ada yang menyampaikan Rasulullah SAW takbir kedua, tiga, empat ngangkat tangan. Tidak ada yang menyampaikan kepada kita dari para sahabat bahwasanya beliau itu tidak ngangkat tangan. Tapi yang pasti takbir itu kan ucapan Allahu Akbar. Tapi diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat angkat tangan. Jadi yang ada riwayatnya ngangkat tangan di takbir jenazah 2, 3, 4 itu bukan perbuatan Rasulullah tapi perbuatan Abdullah bin Umar. Taib. Dari sini muncul pembahasan. Apa hukumnya ngangkat tangan takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat? Mayoritas para ulama mengatakan sunnah. Takbir pertama Allahu Akbar, takbir kedua Allahu Akbar. Takbir pertama landasannya dalil, takbir kedua, tiga, empat landasannya perbuatan Abdullah bin Umar. Landasannya perbuatan Abdullah bin Umar. Kenapa? Lu wong pipis saya melok lu. Apa meneh? Ngangkat tangan. Seandainya Rasulullah gak ngangkat tangan, pasti Abdullah bin Umar gak mungkin ngangkat tangan. Itu cara panggilan. Dan itu ada hukum khusus memang. Khusus untuk riwayat Abdullah bin Umar itu khusus karena saking perhatiannya kepada semua amaliyahnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Lanjut. An Abdullah ibn Umar. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, la yaqbalullahu, Allah itu tidak menerima dalam arti enggak sah. Nggih, tidak menerima di sini dalam arti tidak sah. Tidak perlu Anda perpanjang lafaz la yaqbalu. Pembahasannya sebenarnya panjang tapi enggak usah diperpanjang. La yaqbalullahu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dalam arti enggak sah. Ini tidak sah. Salatan, salat. Siapapun yang telah belajar nahwu para ikhwan sekalian, siapapun yang telah belajar nahwu akan tahu salatan itu isim napa? Oh, teman-teman si bawah. Isim napa? Isim nakirah. Mboten ma'rifat. Ma'rifat itu kan as-salatu pakai alif lam. Nek salatun pakai tanwin itu jenenge
nakirah. Yani sholatan itu nakirah. Nih. Lah, sebelum sholatan itu ada la. La itu jenis tidak. Dalam bahasa yani ilmu fikih namanya lafzun nafi. Lafat menafikan, lafat yang artinya tidak, meniadakan. Dan kaidah usul fikihnya an-nakiratu fi siyaqin nafi yufidul umum. Isim nakirah kalau jatuh di rentetan nafi itu maknanya umum. Di rentetan apa ya? Di kalimat rangkaian kata nafi itu maknanya umum. Itu maknanya umum. Baik. Apa makna yang ingin Anda katakan? Jangan sampai ada seorang pun yang berkata, sholatun itu kan mufrad Ustaz nggih. Berarti Allah tidak menerima satu sholat. Boten Mas, enggak begitu maknanya. Jadi sholatan itu isim nakirah. Isim nakirah jatuh setelah nafi artinya umum. Berarti maknanya Allah tidak menerima sholat apa. Semua sholat tidak Allah terima kalau tanpa bersuci. Dari mana kata-kata apapun yang muncul tadi? Dari mana kata-kata semua sholat? Padahal sholatan itu mufrad dari an-nakirah fi siyaqin nafi. Dari an-nakirah fi siyaq an-nafi. Lah, ilmu jenis ini itu jenenge ilmu istidlal, pengambilan dalil dari hukum. Dan rukun dari pengambilan dalil dari hukum itu dua ilmu, bahasa Arab sama usul fikih. Bahasa Arab sama usul fikih. Maka nggak heran kalau sebagian orang itu wedi belajar bahasa Arab. Nggak heran kalau sebagian orang itu takut belajar usul fikih. Kenapa? Karena kalau santri tidak diajari ini, maka santri akan mampu mengkritisi pemikiran gurunya. Tapi di Al-Furqan, anak paling senang kalau santri mampu mengkritisi pemikiran saya. Karena dari situ diskusi ilmiah itu jalan. Kenapa? Ya bukan mengajari kurang ajar ya, tapi mengajari kritis ilmiah. Syafi'i itu muridnya Malik, Ahmad itu muridnya Syafi'i. Tapi pendapatnya Syafi'i banyak yang beda sama pendapat Imam Malik. Pendapatnya Ahmad banyak yang beda sama pendapat Imam Malik. Itu normal dalam dunia ilmiah, itu sangat amat normal asalkan punya patokan ilmiah gak ngawur. Asalkan punya patokan ilmiah gak ngawur. Ono santri itu kendel. Apa hukum dalam lembar ujian? Apa hukum masalah ini? Masalah ini apa hukumnya? Sebutkan khilafnya para ulama, dalil masing-masing dan mana yang lebih rajih menurut Anda. Ono santri itu kendel pol. Masalah ini terbagi ada 4 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan ini dalilnya ini, mazhab kedua pendapat ini dalilnya ini, mazhab ketiga, mazhab keempat, gitu ya. Dan diskusikan sebentar warrajih, dan yang lebih kuat menurut saya adalah mazhab yang pertama. Beda dengan pendapat antum di kelas. Beda dengan pendapat antum di kelas. Ini alasannya gini panjang gitu. Masya Allah, mantap ini orang gitu. Pakai 100. Padahal yuk bantah aku. Karena dunia ilmiah jalan. Allah tidak menerima sholat apapun. Berarti mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sholat yang sempurna rukunnya, mau sholat yang tidak sempurna rukunnya. Sholat yang sempurna rukunnya itu kan ono takbiratul ihram, ono al-fatihah, ono ruku, ono sujud, ono tahiyat, itu sempurna rukun. Ada loh sholat yang nggak sempurna rukunnya, tapi sholat apa? Jenazah. Sholat jenazah itu kan nggak sempurna rukun nih. Takbiratul ihram, al-fatihah, berdiri, salam, wis. Kono sujud, kono ruku, sujud terus ruku malah edan. Tapi itu dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai sholat. Karena dinamakan sholat, masuk dalam keumuman sholatan. Maka sholat jenazah meskipun sholat jenazah meskipun nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, tetap harus dalam kondisi bersuci. Kenapa? Karena keumuman la yaqbalullahu sholatan. Taib. Masalah berikutnya. Nah terus Ustaz, bagaimana kalau melakukan ibadah
yang itu bagian dari sholat tapi mboten sholat. Terkena hadis ini apa enggak? Melakukan ibadah yang ibadah itu bagian dari sholat tapi bukan sholat. Siapa yang bisa ngasih contoh? Sujud pinter, sujud apa? Sujud tilawah. Sujud tilawah yang dibaca di luar, yang dilakukan di luar sholat. Sujud syukur yang dilakukan di luar sholat. Ada orang mau Quran dalam kondisi nggak punya wudhu, boleh toh? Boleh. Ini mau Quran nggak punya wudhu itu boleh ijma'an. Sepakatan para ulama. Wasud wa qatarib. Itu kan ayat sajdah. Disunnahkan, dianjurkan untuk sujud tilawah. Pertanyaannya, dia sekarang dalam kondisi nggak punya wudhu. Apakah boleh langsung sujud ataukah harus berwudhu terlebih dahulu? Apakah boleh langsung sujud? Allahu Akbar sujud. Ya. Atau nggak baik Allahu Akbar dalam sebagian mazhab. Ataukah harus berwudhu dulu lalu sujud? Di sini letak pembahasan para ulama. Kenapa? Apakah lafadz sholatan yang ada dalam hadis ini mencakup sholat dalam arti sholat? Ataukah cakupannya masuk sholat dalam arti sholat dan bagian dari sholat? Ya, yang pertama itu disepakati oleh para ulama. Jadi kalau itu namanya sholat, ya. Tapi yang itu bagian dari sholat, ini yang diperselisihkan. Sebagian ulama mengatakan sujud itu bagian dari sholat. Karena dia bagian dari sholat mengambil hukum sholat. Akhirnya hukumnya wajib dalam kondisi suci. Dan itu fikih yang berkembang di kalangan Syafi'iyah. Makanya nggak heran kalau jenengan mendengar fatwa, jangan heran kalau mendengar fatwa dari saudara-saudara kita dari kalangan para tokoh-tokoh, para kiai nahdiyin, dari para siapa gitu, membaca bukunya Imam Nawawi, baca bukunya fulan, kok mewajibkan wudhu? Itu nggak heran, wajar, karena memang cara berdalil mereka semacam itu. Hadis ini la yaqbalullahu sholatan. Sholatan itu mencakup sholat dalam arti utuh dan mencakup sholat dalam arti bagian per bagian. Nek ono ibadah itu bagian dari sholat, meskipun dikerjakan di luar sholat tetap mengambil hukum sholat, tetap mengambil hukum sholat. Itu cara pandang pertama sebagian di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan, yuk gak ngono to mas, yuk gak ngono to yai. Sing jenenge sholat itu yuk gerakan bacaan dari takbiratul ihram sampai salam, iku nek salat, sujud tok ya mboten salat, ya enggak masuk dalam hadis. Ya enggak masuk dalam hadis ini. Ya nih. Contoh. Yo, sekarang yo. Jenengan baca Al-Fatihah. Menghadap ke timur. Boleh apa mboten? Ana menghadap ke timur baca Al-Fatihah. Boleh mau? Boleh. Loh kok boleh? Kan Al-Fatihah itu rukunnya sholat. Katanya yang bagian dari sholat dikerjakan di luar sholat mengambil hukum sholat. Menghadap ke timur, kok boleh dong mestinya? Oh iya ya. Oh, no. Itu jenenge diskusi ilmiah. Itu namanya diskusi ilmiah. Maka pendapat yang ana pilih dalam masalah ini adalah pendapat sebagian ulama yang mengatakan bagian dari sholat tidak mengambil hukum sholat. Bagian dari sholat tidak mengambil hukum sholat. Konsekuensinya berarti baca Al-Fatihah tanpa wudhu boleh, karena itu bukan sholat. Sujud tilawah tanpa bersuci boleh, karena itu bukan sholat. Sujud tilawah dalam kondisi aurat tidak tertutup sempurna itu boleh. Pripun gambarannya? Sujud tilawah aurat tidak tertutup sempurna. Mosok katokan, maca Quran katokan gak puantes sire. Istri jenengan maca Quran di rumah sambil lepas jilbab. Boleh toh? Boleh. Lepas jilbab, aja lepas katok. Lepas jilbab, bajuan rapi, sopan, tapi nggak pakai
jilbab, melewati ayat sajdah, mau sujud, ngambil jilbab dulu apa langsung sujud? Dalam madhab yang pertama wajib ngambil jilbab dulu, baru sujud. Dalam madhab yang kedua itu boleh langsung, boleh langsung sujud, meskipun kalau ngambil jilbab lagi ya ngambil jilbab dulu ya boleh, tapi boleh langsung sujud. Kenapa? Karena ayat ini, karena hadis ini bahasanya Rasulullah SAW itu la yaqbalullahu sholatan. Sholat yang maksudkan di sini adalah sholat, bukan bagian dari sholat. Tapi saya pertegas, sholatan mencakup sholat itu ijma para ulama. Adapun mencakup bagian-bagian sholat itu yang diperselisihkan oleh para ulama kita dengan cara pendalilan yang semacam tadi. Paham ya? Ya, insyaallah. Kita lanjut. Bi ghairi tuhur. Ya, bahas itu satu-satu, Pak. Lafaz per lafaz. Jadi bi ghairi tuhur. Jadi ini sudah bukan kayak anak ngajar di kelas loh. Anak kalau ngajar di kelas, akan khawatir antum nggak mudeng. Kalau sudah masuk kelas itu harus masuk jadi nahwunya, harus masuk ininya, harus masuk istidlalnya, harus masuk jadi ruwet. Wis jenengan terima matenge ngono lho wis. Ngene iki wis mateng iki. Sing gak mudeng ya embuh. Ini wis mateng iki. Ini gak mudeng embuh. Ini gak suwi. Ini. Para internasani Allah wa yakum. Bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Tanpa ini bersuci. Ta ha waw ra itu dibaca dua. Tuhur toknya di dhammah, tahur toknya di fathah. Bi ghairi tuhur. At-tuhuru itu al-fi'l, perbuatan, tanpa bersuci. Kalau tahur itu air yang dipakai untuk, alat yang dipakai untuk bersuci. Jadi kalau tahur dengan memfathahkan ta itu alat yang dipakai untuk bersuci. Dan alat untuk bersuci dalam syariat kita itu ada 4. Alat yang dipakai untuk bersuci dalam syariat kita itu ada 4. 1, air. Kedua, tanah. Yes, tanah. Yang keempat, ketiga, matahari. Sejak kapan orang bersuci dengan matahari? Bersuci itu kan nggak mesti bersuci dari hadas toh. Bersuci dalam agama kita itu ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Lah, alat yang dipakai untuk bersuci dari hadas dan najis itu ada 4. Ada 4 kok ini, ada 4. Nah, 1, air. Yang kedua, turab, tanah. Yang ketiga, hajarul istinja. Hajarul istinja itu batu yang dipakai istinja. Yang keempat, ad-dibagh. Dibagh itu apa tuh ya? Orang-orang kita nyebutnya disama. Ya disama itu bukan sambuli loh. Mau disambuli. Ya disama. Kapan-kapan kan ono ora? Ya, itu kalau tohur. Jadi kalau kita mengatakan tohur itu apa? Air, tanah, batu, dibagh, sama. Itu kalau tohur. Tapi hadis ini lafadznya bukan tohur, tapi tuhur, pakai pakai dhammah. Bi ghairi tuhur artinya tanpa bersuci dari hadas. Yani bersuci dari hadas dan tanpa bersuci dari najis. Berarti hadis ini menunjukkan orang nek salat itu harus wajib untuk suci dari hadas dan wajib untuk suci dari najis. Wajib untuk suci dari hadas, wajib untuk suci dari najis. Dari mana ngambilnya? Dari lafadz bi ghairi tuhur, tanpa ini bersuci. Dan ini juga umum. Keumumannya bagaimana kaidah yang kembali tadi? Lafadznya nakirah setelah lafadz la nafi. Berarti mau sengaja, mau lupa, mau nggak tahu, kalau ada orang sholat kok hadas, maka sholatnya nggak sah. Jadi karena hadis ini lafadznya umum, berarti
dia kalau sholat terus tidak suci dari hadas besar dan dari hadas kecil. Mau nggak sucinya itu sengojo. Ini sholat arepe wudu kamu bingin. Wis sholat rasa wudu ya rapopo. Yo gak sah sholatnya. Yang kedua, nggak tahu bahwasanya sholat itu harus dalam kondisi suci. Yo ono wong goblok tapi kenemenan. Sholat nggak ngerti kalau harus bersuci. Yang ketiga, lupa. Lah lupa ini paling sering. Lupa. Orang sholat tanpa bersuci karena lupa. Apa hukumnya? Nggak sah. Lah kalau ingat, wajib mengulang. Contoh, ada orang kumpul suami istri ba'da subuh karena pengennya ba'da subuh. Akhirnya dia itu ngumpul istrinya ba'da subuh. Dia akan masuk kerja jam 7 atau jam 8 lah. Mikirnya satu singkol lah harap duhur. Wadusnya itu harap duhur. Kita nggak wajib dong langsung mandi. Kapan wajib mandi? Kalau mau sholat. Nah sekarang kan baru subuh. Sholatnya duhur. Boleh ditunda jalan duhur itu boleh. Akhirnya dia gak mandi, gak turun subuh kan sadus, langsung budal ning pasar, ning toko, ning kantor gitu ya. Wis hilang ceritanya setelah junub tadi hilang. Di otak dia itu hilang. Duhur, wudu, sholat. Asar, bisa di pasar, bisa di kantor. Wudu, sholat. Berangkat pulang maghrib belum nyampe rumah. Jadi mampir ke masjid, wudu tok, sholat. Isya turun sampai rumah. Jadi wudu, sholat. Jam 8 malam nyampe rumah, ketemu istrinya. Astagfirullah. Ketemu istrinya itu pertama kali. Astagfirullah, istrinya kaget. Ono apa to ya? Tok astagfirullah. Cerita. Lah, terus piye? Apa hukumnya orang kayak tadi? Orang kayak tadi loh. Apa hukumnya? Dia sholat kondisi hadas besar lupa. Wah sengaja lupa. Ojo nih wong lupa. Ngono kan sering lali. Lupa. Apa hukumnya orang tadi, Ikhwan? Apa hukumnya orang tadi? Wajib mandi. Kan untuk melihat hadasnya mandi. Terus sholat duhur, asar, maghrib, isya, rapel. Wapi 15 rakaat. Ini terawih, kalah terawih. Terawih 11, iku 15. Terawih. Duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Langsung. Iku mending. Nah ini ilinge telung dino. Ilinge telung dino susah. Ilinge telung dino itu yang susah. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli. Barinten azani Allahu yakum. Kenapa? Karena hadis ini mutlak. Pokoknya sholat tanpa bersuci itu nggak sah. Mau sengaja, mau nggak sengaja, mau lupa, mau nggak tahu, pokoknya dia sholat tanpa bersuci, maka sholatnya nggak sah. Dan konsekuensi nggak sah harus diulang. Kalau yakin dia sholatnya tanpa bersuci. Adapun kalau ragu-ragu tok ya nggak masalah. Tapi harus yakin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Wala shadaqatan. Sampai jam berapa deh? Setengah 8 ya? Ya setengah 8 biasanya. Seberapa jam? Wala shadaqatan, dan Allah tidak menerima sedekah. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah. As-shadaqatu itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu sedekah. Harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari kepemilikannya diberikan kepada yang lain untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau wajib, mau sunnah. Sedekah wajib
semacam zakat, sedekah sunnah, wakai macam itu banyak jenisnya juga macam-macam, jenisnya juga macam-macam. Ada orang itu yang ngasih orang lain karena melihat orang lain itu butuh, itu yang biasa kita istilahkan sedekah. Ada orang yang ngasih orang lain mengeluarkan harta karena kewajiban dia melakukan satu pelanggaran agama terus wajib mengeluarkan sesuatu, itu namanya kafarah. Kafarah itu bagian dari sedekah. Atau ada orang mengeluarkan harta dia berikan kepada orang lain untuk menghormati orang lain itu. Apa contohnya? Hadiah. Ini jenengan ngasih ngotopong no ya mulai teko Malang. Mulai teko Malang. Ngono ku ya oleh teko Malang. Oleh apel. Oleh apel. Apel Malang padahal ya orang pati enak. Jadi apel Malang. Jadi apel Malang. Lah ngono ku tuh duwe adik, duwe kakak, duwe tonggo. Adik sugih, kakak sugih. Jangankan apel 1 kilo, apel rong truk bisa mampu beli. Tapi adiknya itu yang datang dari Malang itu bawakan apel sekilo Kak dari Malang. Itu sedekah. Yuk, mosok kak wong sugih disedekah. Itu namanya hadiah. Itu namanya hadiah. Jadi memberikan kepada orang lain karena orang lain itu layak dihormati, layak disayangi, layak untuk disenangi. Itu istilah fikihnya hadiah. Tapi hadiah itu bagian dari sedekah, bagian dari sedekah. Karena orang itu mengeluarkan hartanya untuk mencari pahala, mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu sedekah. Sedekah ini maknanya adalah umum. Jadi wala sedekatan, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah apapun, mau zakat, mau sedekah, mau hibah, mau wakaf, mau ini, semua yang bermakna mengeluarkan harta di jalan Allah. Min hulul. Asli dari hulul itu para sekalian adalah ngambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh panglima, aslinya. Jadi dalam fikih jihad, dalam fikih perang itu kan muslim kalau perang melawan orang kafir, maka kalau kaum muslimin menang, orang kafir kalah, kan harta yang mereka tinggal dikumpulkan. Harta yang mereka tinggal oleh orang-orang kafir itu namanya ghanimah. Itu dikumpulkan, tapi gak oleh langsung diambil, harus dikumpulkan lengkap. Apa dikumpulkan jadi itu ditaruh di depan panglima. Lah harta itu seperlimanya milik Baitul Mal. Milik Baitul Mal kaum muslimin, Baitul Mal negara. 4/5-nya milik mujahid, orang-orang yang ikut berjihad. 4/5-nya dibagi oleh panglima kepada semua yang ikut perang tanpa membedakan posisi. Mau dia panglima, mau dia panglima, mau dia senopati, mau dia nyanyi pasukan depan, mau dia pasukan Kopassus, mau dia apa, itu sama pembagian harta ghanimah. Lu terus hulul itu mana? Sadurunge dibagi ono seorang mujahid yang ngentit, ini yang apa ya, yang ngesai. Jadi tatkala ayo sekarang sudah selesai perang dong, dikumpulkan ya ono ini. Lah salah satu dari pasukan perang tatkala mengumpulkan harta itu ditangani wong kafir sing mati, ono jam uang tik api ono jam itu diambil, gak disetorno tapi disai, tapi disai lah. Jam yang disai itulah jenenge hulul. Sebenarnya dia itu kalau ngomong aja ke panglima beres urusan. Panglima, ini ono jamu api, nanti kalau bagi ini kasihkan aku ya, beres, selesai masalah. Tapi dia tuh gak ngomong sama panglimanya, langsung disai. Harta ini haram, dalam istilah fikihnya namanya hulul. Istilah fikihnya itu namanya hulul. Berarti hulul itu harta dia itu punya hak, tapi dia ambil sebelum waktunya, sebelum jadi hak dia. Sebagian ulama meluaskan hulul itu menjadi semua harta pengkhianatan. Jadi apa ya? Dia itu bisa ngelola harta orang, tapi dia berkhianat kepada harta
tersebut. Kalau kita umumkan lagi, hulul itu berarti harta haram. Kalau hulul aja nggak boleh, apalagi harta haram yang murni haram. Parah mana? Harta maling sama harta hulul? Parah mana? Harta maling karo harta hulul? Yuk parah maling. Kenapa parah maling? A ngambil hartanya B, itu murni hartanya. Apa yang delikno jam tadi, dia itu sebenarnya punya hak terhadap jam itu, lo punya hak. Tapi dia ambil tanpa prosedural. Prosedur itu kan lapor panglima. Lapor panglima ngomong selesai masalah. Tapi dia tanpa prosedural delikno, disembunyikan, itu harta hulul. Kalau hulul aja, ini hadisnya apalagi harta haram jenis yang lain. Maka hadis ini akan menunjukkan bahwa sedekah itu tidak sah, tidak akan Allah terima, tidak akan ada pahalanya kalau dari harta yang haram. Jadi kalau sedekah dari harta yang haram, dosa ini tetap haram, tetap dosa, pahala rano. Pahala itu tidak ada. Dalam dunia kita, dalam fikih syariat itu tidak ada maling budiman itu rano. Jadi maling budiman itu njupuk hartanya wong sugih dikasihkan orang-orang miskin. Itu rano. Itu maling ciluring ya istilahnya. Maling apalah itu kan. Makanya pahala itu nggak bisa dihitung dengan matematika. Nggak bisa dihitung dengan matematika. Ono wong itu maling duit 1 juta. Maling duit 1 juta. Terus sing 100.000 disedekahno. Wis pati. Nah, pikirannya kan gini. Maling 1 juta, dosane 1 juta. Kan satu kejelekan berbalas 1 dosa. Jadi maling 1 juta, dosane 1 juta. Terus mikir-mikir, lah kan sedekah kan pahalanya 10 kali lipat. Akhir dia itu sedekah 100.000, pahalanya 1 juta. Oh, impas. Sing 900.000 batine enak men. Jadi 900.000 batine lho enak men. Iku matematika ya sampeyan. Matematika syariat. Matematika syariat. 1 juta dosanya 1 juta. Sing 100.000 sudah kono tanpa pahala, tetap dosanya 1 juta. Tetap dosa 1 juta. Kenapa ya, kawan? Dosa itu pasti, pahala itu nggak pasti. Jadikan ini kaidah. Dosa itu pasti. Wong iku nek nglakoni elek mesti dosa. Ora ono ceritanya kalau dosa. Adapun nanti Allah ngampuni gak ngampuni itu urusan belakangan. Tapi saat itu mesti dosa. Pahala itu nggak pasti. Nggak semua orang berbuat baik langsung dapat pahala. Bisa jadi nggak ikhlas, bisa jadi ria, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Jadi pahala itu nggak pasti. Maka bicara pahala itu nggak usah dihitung karo matematika. Ngawur kadang-kadang wong ini. Nek pengajian tok Pak Yai, gono wong teko. Ben rame konser. Ngundang dangdut ngono ya, konser rame, tengah-tengah dangdutan dikasih sholawatan karo pengajian. Dangdutan itu dosa Pak ya, aku ngerti nih dangdutan itu dosa. Tapi digawe sholawat dosane ilang. Digawe pengajian karek batine. Iku matematika ya sapa dul. Itu tuh cara berpikirnya itu lo di mana gitu. Aku sampai heran orang-orang semacam itu cara berpikir aneh. Aku gak perlu nyebut orang lo ya. Sampai ngerti ya serapopo. Pokoknya ono pokoknya ngono. Cara berpikirnya itu lo di mana? Siapa yang jamin kalau salawat Anda itu berpahala? Siapa yang jamin kalau ceramah Anda itu berpahala? Pahala itu nggak pasti. Siap wong teko Jumatan,
Dulinan pojok sajadah itu loh, fakot laho. Kan fakot laho itu bahasa Rasulullah SAW. Apa meneh? Jumatan turu. Jumatan khutbah turu. Bar Jumatan takon khutbahnya apa Mas? Boh. Sah pahalai bu cakon aku. Takon sing ngekeki pahala. Jadi sahnya sah, pahalai belum tentu. Pahala itu belum tentu. Makanya dulu para ulama itu serius sekali dalam masalah semacam ini. Ono meneh sing luwih parah. Dalil pahala dipakai sebagai dalil hukum. Fatal, pol fatali. Kan dalil itu pada sekalian ada dalil hukum, dalil fikih, ada dalil pahala. Ini jangan dicampur adukkan. Gak karu-karuan kok. Contoh, nazar itu kan hukum. Ada orang nazar sakit parah, kemudian biasa mau sakit parah nazar ngawur nazari, pokoknya sembuh. Ini sembuh yang bu. Ya Allah, mugi panjenengan paringi kula sembuh ya Allah. Nek kula jenengan paringi sembuh, kula tak maos kitabmu sehari semalam katam. Padahal moco gradul-gradul. Qadarullah disembuhkan oleh Allah. Saiki pening mikir nadari. Coba pertama sampai pagi subuh sampai maghrib tembus 2 juz. Lebih wong gradul. Wis to kira-kira gak memungkinkan. Akhirnya kilingan. Iya ya. Ono Pak Yai sing tahu ngomong, kulluhu itu kan sekelas sepertiga Quran. Ini inna kullu wahad ta'dil sulusal Quran. Berarti ngono kan maca kulluhu ping 3 itu kayak Quran. Mantap kan ya. Akhirnya maca kulluhu ping 3. Ini kullu wahad, ini kufuwan ahad, kullu ahad kufuwan ahad, kullu ahad kufuwan ahad. Alhamdulillah nazarku beres. Nazar sopo. Karena nazar itu hukum fikih, hukum amal. Nek kulluhu sepertiga Quran itu hukum pahala. Pahalai. Nek kulhu nih tetap kulhu. Pahalai yang sepertiga Quran itu. Nah, zaman ini muncul wong aneh-aneh mencampur adukkan 2 hukum ini. Contoh ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan dia mendapatkan 10 kali lipatnya. Ini dalil apa? Dalil pahala, Mas. Ini tuh dalil pahala. Orang yang berbuat satu kebaikan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat, bukan hukum fikih. Makanya gak mesti wong sedekah sekarang 1 juta, sesuk oleh duit 10 juta. Mesti apa mboten? Gak mesti. Iso iya iso enggak. Kadang-kadang per 1 juta sedekah gak oleh apa-apa kok. Enteni 5 dino gak oleh apa-apa. Kok 10 juta gak teko-teko.